Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok transportasi. Nama saya Niko Fajar Ramadan dari kelas 12 IPS 2. Transportasi didefinisikan sebagai kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari tempat ke tempat lain, di mana di dalamnya terdapat unsur pergerakan atau disebut dengan movement. Transportasi sangat memegang peranan penting dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan perkotaan. Suatu interaksi yang baik dan ideal antara komponen-komponen transportasi penumpang, barang, sarana, dan prasarana membentuk suatu sistem transportasi yang komparatif, efisien, dan efektif, sehingga diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi transportasi dalam suatu kawasan perkotaan. Pentingnya peranan transportasi tersebut tentunya diimbangi dengan keterlibatan dan partisipasi aktif dari pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Dalam ruang lingkup transportasi, setidaknya terdapat 3 pihak yang harus terlibat aktif dalam hubungan yang kooperatif dan kesinambungan. Pihak-pihak yang pertama yaitu pemakai atau user, di mana kita masyarakat sebagai pengguna dan pemakai harus memberikan kontribusi yang maksimal terhadap ketersediaan sarana transportasi. Pihak kedua yaitu pemilik dan pengelola atau disebut dengan operator. Dalam perannya diharapkan mampu memberikan pelayanan servis dan pengelolaan sarana transportasi secara optimal. Pihak terakhir adalah regulator, di mana dalam hal ini pemerintah sebagai pengatur sistem transportasi berperan memberi dan mengeluarkan kebijakan bagi pihak user dan operator dalam sistem transportasi tersebut. Peran masing-masing pihak tersebut, hubungan yang kondusif dan berkesinambungan harus tercipta di dalamnya. Setelah latar belakang transportasi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi transportasi, tujuan, dan juga fungsi dari transportasi. Teknologi transportasi adalah teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Tujuan dari teknologi transportasi adalah untuk mempermudah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan tujuan dalam jangka waktu yang lebih singkat. Fungsi transportasi yang pertama yaitu sebagai alat untuk memudahkan kegiatan manusia sehari-hari. Yang kedua, sebagai alat untuk melancarkan proses perpindahan manusia atau barang. Yang ketiga, sebagai media yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional melalui bisnis jasa transportasi. Macam-macam alat transportasi darat tradisional yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama, itu ada oplet. Oplet merupakan istilah bagi mobil penumpang berukuran kecil yang pernah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1950. Yang kedua, ada tram. Pada tahun 1860, kendaraan ini ditarik oleh kuda. Kemudian, pada tahun 1899, tram digerakkan oleh tenaga uap. Lalu, pada tahun 1933, tram uap diganti dengan tram listrik. Yang ketiga, ada helicak, yaitu helikopter dan becak. Kendaraan ini merupakan gabungan dari desain helikopter dan becak yang digerakkan oleh tenaga mesin. Kendaraan ini pertama kali dimunculkan pada tahun 1971. Selanjutnya, ada bemo, yaitu becak dan motor. Kendaraan bermotor roda 3 ini mulai digunakan di Indonesia pada awal tahun 1962. Yang terakhir adalah lori wagon, yaitu kendaraan yang mirip becak namun bentuknya lebih sederhana. Kendaraan ini mulai beroperasi pada tahun 1930-an. Terakhir, saya akan menyebutkan beberapa macam alat transportasi modern. Yang pertama adalah transportasi darat. Bentuknya adalah bus, kereta api, kereta bawah tanah, sepeda, sepeda motor, dan mobil. Yang kedua, transportasi laut, ada kapal feri. Yang ketiga, ada transportasi udara. Ada 2, yaitu helikopter dan pesawat terbang. Perkembangan transportasi yang dimulai dari yang pertama transportasi darat, yang kedua transportasi air, dan yang ketiga transportasi udara. Karena keterbatasan kapasitas angkut dan luas jarak yang sangat jauh, maka diciptakanlah perkembangan transportasi yang berupa hewan untuk membantu pekerjaan manusia tersebut.
Perkembangan transportasi setelah zaman industrialisasi berjalan dengan sangat cepat. Inovasi berkembang sangat cepat, demikian juga perkembangan transportasi berjalan juga sangat cepat. Dimulai dengan penerapan mesin uap untuk angkutan kereta api dan kapal laut, kemudian disusul dengan ditemukannya mesin dengan pembakaran dalam. Penemuan selanjutnya yang sangat mempengaruhi sistem transportasi adalah dengan dikembangkannya mesin turbin. Mesin turbin gas yang kemudian menjadi turbojet. Turbojet ini digunakan pada pesawat terbang. Di transportasi laut ditemukannya juga hal yang spektakuler dengan pengembangan bahan baku nuklir yang digunakan untuk kapal selam. Berkat kehadiran ilmuwan dan orang-orang penting di bumi untuk menciptakan teknologi alat transportasi, maka transportasi baru diciptakan dengan menggunakan mesin, sehingga manusia tidak perlu melakukan hal yang tidak sewajarnya kepada makhluk hidup, seperti hewan. Kendaraan hingga ini terbagi menjadi 3, yaitu kendaraan darat, laut, dan udara. Kemudian masing-masing kendaraan tersebut memiliki keunikan yang berbeda, namun tujuannya tetap sama, yaitu membantu manusia, membantu keberlangsungan hidup manusia juga. Namun, di sisi lain, masyarakat juga perlu tahu perkembangan transportasi dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Maka dari itu, saya akan menyampaikan perkembangan alat transportasi yang digunakan pada zaman dahulu hingga zaman sekarang. Yang pertama, pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu transportasi darat. Pada zaman dahulu masih menggunakan alat transportasi yang sederhana. Untuk penggunaan alat transportasi darat pada masa itu masih menggunakan pedati, daleman, dan juga kuda. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Karena penggunaan alat transportasi yang masih tradisional, maka waktu tempuh yang sangat lama dan juga terbatas. Pada zaman dahulu, kendaraan tersebut dilakukan untuk membantu kegiatan sehari-hari. Mungkin sekarang masih ada beberapa masyarakat yang menggunakannya, namun sudah sangat jarang. Kemudian muncullah sepeda pertama yang tidak memiliki pedal atau kayu. Setelah itu seseorang yang berasal dari Skotlandia menemukan pedal atau kayu pertama untuk sepeda di roda belakang. Pada masa itu sepeda merupakan alat transportasi yang sudah cukup modern. Jadi kesimpulannya, pada zaman dahulu kala, transportasi darat bermula dengan adanya pedati, daleman, dan lain-lain. Kemudian berkembang menjadi sepeda yang tanpa roda, dan kemudian berkembang lagi menjadi sepeda yang mempunyai roda. Itu yang disebut perkembangan transportasi di bagian darat. Kemudian selanjutnya ada transportasi laut. Bukan hanya di darat saja, namun di laut juga memiliki alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat. Namun pada saat itu masih menggunakan alat transportasi yang terbatas, yakni hanya dengan perahu, dayung, atau yang dirakit. Perahu tersebut digunakan dengan bantuan tenaga manusia. Ada juga perahu layar pada masa itu yang digerakkan dengan bantuan tenaga angin. Hal ini pun bisa menyebabkan memakan waktu yang lama. Meskipun begitu, alat transportasi itu tetap digunakan untuk mengangkut barang dan manusia. Kemudian muncullah mesin diesel yang bisa menggerakkan kapal, yaitu mesin uap. Ada juga yang menggunakan tenaga nuklir kapal yang bisa digerakkan. Pada tahun 1840, mulai dipakai baling-baling yang berada di belakang kapal dan juga berada di dalam air. Jadi kesimpulannya, pada perkembangan transportasi laut dimulai dari adanya kapal yang digerakkan atau didorong dengan tenaga manusia, kemudian berkembang menjadi kapal yang digerakkan dengan mesin uap, terus juga diperkembangkan lagi menggunakan teknologi nuklir. Yang ketiga ada transportasi udara. Pada zaman dahulu kala, transportasi udara masih sangat kuno, yaitu masih menggunakan balon udara yang dibuat oleh Montgolfier pada tahun 1783. Nah, pada masa itu, balon udara bisa terbang karena diberi udara panas yang berasal dari hidrogen. Jadi, balon udara itu mengapa bisa terbang? Karena diisi dengan hidrogen yang panas yang dibakar. Namun, hal itu sudah tidak dilakukan lagi karena memicu terjadinya kebakaran. Sehingga balon udara di zaman sekarang sulit untuk ditemukan dan hanya ada pada waktu-waktu tertentu, seperti festival atau perayaan-perayaan lain. Dalam perkembangannya, selain mengatasi keterbatasan tersebut, maksudnya keterbatasan transportasi yang belum secanggih sekarang, suatu teknologi transportasi dituntut pula untuk dikembangkan sedemikian rupa, sehingga biaya transport yang dibutuhkan semakin rendah. Untuk itu, pengembangan teknologi transportasi membutuhkan dukungan dari beberapa jenis teknologi lain, seperti elektronika, mesin metal, informatika, serta energi. Di sini diharapkan terjadi peningkatan kinerja teknologi transportasi.